Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adioso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube. Berapa sih penghasilan YouTube pada saat dimonetisasi pertama kali? Nah, di sini saya akan bahas salah satu channel YouTube saya yang baru dimonetes. Ini adalah channel YouTube saya, teman-teman, Palaran Strike. Ini channel YouTube ini udah dibuat lama ya. Ini videonya sekitar 60 video. Jadi kalau teman-teman lihat ini 1 tahun yang lalu, cuma ini nggak saya tekunin karena fokus untuk mancingnya itu ribet ya, karena di sini untuk tempat mancing tempat saya itu agak sulit. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ini saya buat di tahun 2018. Tapi videonya diupdate itu sekitar 2-3 bulan terakhir ya. Nah, 1-2 bulan yang lalu. Ini 1-3 bulan terakhir ya baru saya update dan berhasil demonetisasi. Subscribe-nya sudah mencapai 5.530. Nah, berapa sih penghasilan dari subscribe segini? Habis itu kalau kita lihat di view-nya, itu sekitar 442.000 view ya. Nah, kita akan langsung saja cek langsung ke dashboard YouTube-nya. Tampilannya seperti ya teman-teman. Kalau ke dashboard YouTube, kita mau cek penghasilannya tuh berapa untuk penghasilan pertama. Kita langsung ke analitik, ini di analitik. Nah, di analitik sini kalau mau cek berapa penghasilannya itu lihat di sini. Estimasi pendapatan Anda, kita klik aja. Nah, ini kan kelihatan nih teman-teman. Nah, kira-kira kita mau cek di bulan Desember ya. Ini karena ini sepanjang waktu lah. Kalau kita cek atau 90 terakhir, 3 bulan terakhir ya. Nah, kalau 3 bulan terakhir ini kelihatan jelas nih. Kita channel YouTube ini dimonetes itu tanggal 30 November 2020. Jadi sebenarnya di tanggal 1 Desember itu sudah monetes ya, tapi penghasilannya hanya berapa nih? Nggak sampai $1 nih, nggak sampai $1. Berikut naik menanjak di tanggal 8 itu sudah hampir $3, $24 lebih. Nah, di tanggal 12 ada peningkatan sampai dengan mau $6 ya. Nah, ini sampai mencapai hampir berapa nih? $8 lebih. Nah, bayangkan teman-teman, lumayan ya. Ini grafiknya cukup lumayan dan penghasilan sebulan itu $137. Nah, ini kan 3 bulan terakhir ya. Ini berarti termasuk nih. Kita hitung yang bulan Desember aja deh. Desember yang real benar-benar 1 bulan. Nah, ini 137. Ini lebihnya hanya lebih sedikit ya tadi, 137,90 berapa gitu. Nggak sampai $1 sih. Nah, di bulan November. Jadi tapi kalau untuk gajian pertamanya kita hitung yang sepanjang waktu. Ini $137,91,91. Nah, kita akan hitung berapa sih penghasilan dari dolar segini. Kita cek dulu dolar ke rupiah itu berapa? 14.213 rupiah. Ini sempat turun ya, sempat anjok, sempat 13.900. Tapi mudah-mudahan nanti pas gajian di tanggal 21 22 mudah-mudahan naik ya. Nah, ini kalau kita lihat di tanggal 19 20 21 22. Nah, 22 nih tanjakannya teman-teman. Bisa 14.300 nih. Mudah-mudahan kalau pas gajian begini nih. Jadi penghasilan kita bisa meningkat. 14 ini kita hitung lagi 137,91 ya. Kita gunakan Excel ya. 137,91 ya. Seperti ini ya teman-teman. 137,91. Nah, habis itu dolarnya berapa? Dolarnya itu 14.213. 14.213. 14.213 ya, seperti ini ya. Ini dolarnya ya teman-teman. Kalau kita mau lihat komanya, nah biar keenak komanya ya, seperti ini. Nah, kita akan kalikan sama dengan ini $137 dikalikan 14.000. Nah, kita lihat penghasilannya. Wow, 1.960.115 rupiah teman-teman. Cukup besar ya, 1 juta. Dan ini $137 ini sudah melewati ambang batas minimal ya. Minimal itu $100 ya, sekitar 1.300.000. Tapi ini udah $137. Gajian pertama hampir 2 juta teman-teman. Jadi cukup lumayan ya. Untuk channel YouTube sekelas Palaran Strike yang videonya hanya sekitar 60 sudah mencapai. Nah, kita akan bongkar kenapa kok penghasilannya bisa meningkat ya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau kita lihat di 30 terakhir, kenapa kok penghasilannya bisa meningkat? Grafiknya kenapa bisa meningkat? Kalau kita lihat jangkauannya, nah jangkauannya meningkat ya. Dari ringkasan kita lihat penayangan, nah penayangannya meningkat, waktu tontonnya juga meningkat. Kenapa kok bisa meningkat? Nah, rahasianya di sini teman-teman. Kita akan bongkar satu persatu. Kita lihat dari sini dulu, dari videonya. Kita lihat dari yang terpopuler. Nah, oke. Nah, terpopuler di sini 2 bulan yang lalu. Video ini yang membuat channel YouTube ini bisa dimonetes dan di
bisa mendapatkan penghasilan lebih besar. Nah, kenapa kok satu video bisa menghasilkan besar ya? Kalau teman-teman perhatikan ini satu tahun yang 2 bulan ya. Ini sedikit-sedikit. Sebenarnya ini meningkat itu gara-gara ini. Nah, kalau menurut saya teman-teman, kalau teman-teman itu mau cepat dimonetisasi dan mendapatkan penghasilan banyak, itu rajin-rajin upload video ya. Rajin-rajin upload video. Rajin-rajin upload video seperti di sini ya. Nah, ini saya walaupun jarang sekali, tapi ini 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, 3 minggu, 4 minggu, dalam 1 bulan minimal 5 video lah. Nah, ini kan saya khusus mancing dan targetkan kalau kita sudah rajin upload video, targetkan itu menggunakan menggunakan kata kunci ya, menggunakan SEO. Jadi judulnya ini mengandung kata kunci, racikan umpan cacing, cara buat rangkaian ya. Ini teman-teman jangan sembarangan nih buat judul, karena dengan begini kita pada saat salah satu contoh kita akan bongkar di sini ya. Kira-kira kata kuncinya apa? Nggak apa-apa kita bongkar dari analitik, habis itu kita bongkar di jangkauan. Nah, kira-kira kata kunci apa nih yang sedang meningkat? Nah, ini fitur jelajah. Fitur jelajah paling tinggi itu dari mana? Fitur jelajah itu di sini teman-teman. Ini ketikan kata kunci umpan mancing ya, ini sumber traffic, playlist, pikat burung. Nah, berarti di sini nih kata kuncinya di sini. Kalau kita ketikkan pikat burung, karena yang saya tadi bilang kalau teman-teman menggunakan SEO, video-video kita tuh bisa naik. Nah, sebenarnya dari sini nih pikat burung. Cuma kok nggak ada video saya ya. Kalau kita lihat klik videos, kira-kira ada nggak videonya? Sebenarnya nggak ada nih. Persaingannya banyak banget nih. Pikat video, nah nggak ada nih. Nah, mungkin kebetulan kalau pakai email saya nggak ada, tapi sebenarnya ada nih. Tuh nggak ada sebenarnya. Sebenarnya sumber visitornya kalau dia di sini di tulisannya fitur jelajah itu dari Google ya, dari Google atau dari Bing atau dari pokoknya dari search engine lah seperti itu. Yang kedua dari rekomendasi itu biasanya begini. Pada saat mereka nonton salah satu video seperti ini, pada saat nonton video salah satunya seperti ini, di sini ada video lainnya seperti ini. Racikan umpan ini namanya rekomendasi. Pada saat diklik, nah ini dia akan menotal tuh ke sini, rekomendasi. Penelusuran YouTube tuh yang di sini. Kalau kita ketik di sini seumpamanya saya contohkan ya teman-teman. Pikat burung. Nah, seperti ini. Kira-kira video tadi tuh muncul nggak? Nah, paling atas tuh teman-teman, paling atas. Nah, jadi sebenarnya dari semua kata kunci yang saya bikin ini, sebenarnya untung-untungan ya. Kira-kira mana video yang kalau di sini layar akhir tuh seperti apa? Layar akhir tuh seperti ini teman-teman. Layar akhir tuh biasanya di konten, habis itu biasanya di akhir video ya, di akhir video lah. Nanti teman-teman pasti udah paham. Berikutnya apalagi nih yang membuat video saya bisa meledak? Kata kuncinya tuh pikat burung, jebakan burung, pikat burung kecil, mikat burung. Sebenarnya trafiknya ini bukan hanya pikat burung ya. Kita bisa klik di sini, kita lihat grafiknya. Nggak apa-apa kita bongkar nih, kita kasih tahu teman-teman. Kira-kira kata kuncinya apa ya? 90 hari terakhir kalau sepanjang waktu dia sebenarnya bukan pikat burung nih. Nah, sebenarnya cara merakit pancing, lomba mancing. Nah, ini kan semua kata kunci nih, kata kunci yang bisa menghasilkan video saya paling atas seperti ini teman-teman. Jadi buat video itu semenarik mungkin dan usahakan teman-teman itu membuat judul yang tertarget. Nah, oke. Sudah jelas ya untuk judul. Nah, berikutnya selain judul apalagi nih? Selain judul dashboard. Nah, teman-teman cek lagi konten. Nah, di sini selain judul, di sini ada yang namanya thumbnail. Thumbnail ini menarik banget nih, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang viral itu, thumbnailnya nggak ada tulisan sama sekali nih, tapi membuat orang penasaran. Judulnya lem pikat burung. Jadi buat teman sobatku sekalian, usahakan rajin upload video dan penggunaan usahakan maksimalkan SEO-nya dari thumbnail, judul, tag, dan deskripsi seperti itu. Habis itu yang terakhir kita akan bahas lagi kenapa kok video saya itu bisa meningkat pesat setelah dimonetisasi. Yang terakhir adalah karena pembahasan di video di channel YouTube ini adalah satu nes ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya untuk khusus channelnya YouTube mancing ya. Ini kan mancing semua namanya aja Palaran Strike. Tetapi saya selipkan itu tentang penangkapan burung. Jadi strike itu bukan hanya ke ikan, tapi saya mau arahkan ke burung juga. Nah, ini kan banyak nih konten-konten burung. Nah, saya mau kombinasikan antara burung dengan ikan. Ternyata bagus teman-teman. Ini kan nuansanya alam. Jadi teman-teman buat konten atau buat channel YouTube yang satu nes ya. Videonya jangan campur aduk, udah judulnya sembarangan buat, thumbnailnya sembarangan, videonya campur aduk, susah sekali ya, orang nggak akan mau subscribe ya. Jadi subscribe segini ini orang bukan sembarangan karena dia lihat
kontennya, lihat channelnya ini satu niche atau enggak. Kalau teman-teman itu campuran kontennya, yang subscribe itu bakal sedikit, bakal nggak mau subscribe, orang hanya akan nonton aja. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Berikutnya apalagi nih yang kita bahas, kenapa kok channel YouTube ini bisa meningkat pesat? Kita bahas apanya lagi ya? Untuk settingan. Nah, untuk settingan di sini di penyesuaian, ini kita bongkar aja nih teman-teman. Nah, untuk penyesuaian ini sama seperti sorotan, dan ini saya buatkan di upload video dan populer. Di bagian branding kita isi semua. Nah, brandingnya ini diisi semua termasuk watermark ya. Pada saat kita putar video itu ada watermarknya di sini. Info dasar. Nah, ini deskripsi wajib diisi ya teman-teman. Di sini bagusnya deskripsi itu yang berhubungan ya. Maksudnya ini kan channelnya itu YouTube tentang konten mancing ya. Ya buat aja konten tentang mancing atau penangkapan ikan. Ini kurang lengkap nih. Nanti saya lengkapi lagi. URL media sosial, oke cukup. Nah, yang terakhir adalah di setelan. Di setelan ini teman-teman, supaya video kita meningkat dengan pesat, kita harus masukkan kata kunci di bagian channel. Di sini ya, kata kunci ini lomba mancing, bass fishing, mancing lele, ikatnya jerat binatang liar, jebakan burung. Nah, ini kata kunci jebakan burung, jerat burung, ini sudah saya masukkan kata kuncinya. Ini cukup penting. Teman-teman jangan memasukkan kata kunci di luar dari niche video teman-teman. Semuanya mau masukkan kata kunci nama orang, mungkin Timon Adiuso, atau teman-teman masukkan DenGC, mau ikutkan supaya pada saat diketikkan di sini muncullah video di beranda, muncullah video kita. Enggak seperti itu. Jadi saran saya teman-teman jangan buat kata kunci sembarangan, harus berhubungan dengan niche-nya. Jangan terlalu banyak juga. Pokoknya supaya algoritma YouTube itu bisa membaca channel YouTube teman-teman. Untuk default upload ini berdasarkan kebutuhan ya. Jangan diisi semua. Kalau teman-teman channel YouTube-nya itu satu niche, semuanya bass fishing. Teman-teman bisa juga kalau tentang mancing ya umpan mancing. Mancing seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman itu kontennya campur dengan burung, ini biasanya kan akan muncul otomatis kan. Pasti kita harus hapus dulu nih. Ini akan muncul otomatis pada saat kita upload video. Setelan lanjutan. Di sini desain standar. Nah, kategorinya ini teman-teman harus wajib isi nih. Kategorinya wajib isi. Mungkin kalau kontennya tentang manusia ya blog dan orang. Karena ini kontennya adalah alam, saya masukkan di hiburan, di bagian hiburan atau cara dan gaya. Yang penting diisi nih ya teman-teman. Bahasa video nih karena saya ada yang bahasa Inggris, jadi saya nggak isi ya, nggak saya pilih. Tapi kalau teman-teman khusus bahasa Indonesia, masukkan di pilihan bahasa Indonesia. Nah, ini tahan untuk komentar, tidak ada sertifikasi. Monetisasi oke, nggak ada. Ini kalau sudah dimonetis ini aktifkan semua teman-teman, aktifkan semua iklan, izin, komunitas, perjanjian nggak ada. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Settingan gimana untuk channel YouTube Palawan Strike ini bisa dimonetisasi dan menghasilkan uang di gajian pertama. Dan besarnya gajian pertama itu sebesar 1.900.000. Wow, cukup lumayan ya. Ini satu channel dan ini videonya saya upload sekitar seminggu sekali biasanya. Seminggu sekali, bahkan mungkin sebulan hanya 5 sampai 10 video, nggak banyak kok. 5 sampai 10 video untuk channel YouTube Palaran Strike ini. Jadi buat teman sobatku sekalian tetap semangat buat kontennya. Jangan dicampur-campur, fokus ke konten atau membuat video yang teman-teman suka. Jadi ini kan konten-konten mancing ini kebetulan saya suka mancing, jadi saya bikin konten seperti ini. Oke, cukup jelas ya teman-teman untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.